Alhamdulillah banget loh, kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun ini ya Mas. Nggak kerasa, sudah puasa lagi ya. Insya Allah, kita selalu diberikan kesehatan ya Mas, serta dilancarkan puasanya ya. Masya Allah. Mas, besok puasa kan? Kamu itu dari tadi berisik amat sih, mau makan aja terlalu banyak ngomong. Kamu kan lihat, aku lagi mau makan sahur nih. Kok masih nanya besok puasa atau enggak? Pertanyaan macam apa itu? Tapi Mas, kan Kamu bisa biasanya Mas kan? diam enggak? Jangan berisik, aku mau makan. Sudah, sekarang ambilkan aku nasi. Oh, iya Mas. Berisik banget dari tadi. Ya sudah, ayo kita sholat subuh di masjid. Pasti sudah banyak orang ini, cepat buruan. Aku sholat di rumah aja Mas. Rasanya badanku kurang enak. Boleh ya Mas? Enggak, kamu harus ikut aku sholat di masjid, apa kata orang nanti? Kalau kamu nggak ikut aku sholat di masjid, cepat, siap-siap sana. Wah, ini dia Mas Fahri. Warga yang selalu hadir sholat subuh. Hebat kamu, Mas. Nggak pernah absen sholat subuhnya. Pak Damar jangan berlebihan, saya cuma berusaha menjalankan kewajiban saja. Sholat itu kan tiang agama, Pak. Kalau tiangnya roboh, runtuh semuanya. Alhamdulillah, saya selalu sempatkan sholat di masjid. Apalagi ini kan bulan Ramadan, Pak. Pahalanya bisa berkali-kali lipat kan? Bener, Mas. Iya, Mas Fahri puasa ya. Wah, jelas dong, Pak. Nggak ada alasan nggak puasa buat saya, Pak. Hehe. Alhamdulillah kalau gitu. Bapak pamit dulu ya. Oh iya, Pak, silahkan. Saya juga mau pulang kok, Pak. Mau lanjut sholat duha di rumah aja, hehe. Ana, cepat bikinin aku kopi panas ya. Ngantuk banget aku, kepengen ngopi. Mas, kamu lupa ya? Ini kan bulan puasa Mas. Masa minta kopi sih? Baru juga hari pertama bulan puasa loh Mas. Kamu kan tahu, nah, aku kan gak pernah puasa setiap Ramadan. Kamu kok kaget sih? Iya, tapi apa sih alasannya sih Mas? Setiap bulan Ramadan, kamu nggak pernah mau puasa loh. Heran aku. Ya aku males aja, nah. Aku gak kuat rasanya kalau puasa. Kamu tuh nanya terus sih. Malu Mas, malu. Kamu selalu sholat di masjid. Tapi yang puasa setahun sekali aja kamu nggak bisa. Aneh banget rasanya. Malu sama umur loh Mas. Bukan sholat aja yang wajib, puasa juga. Kamu tuh sehat walafiat loh Mas. Masa nggak mau puasa sih? Sudah, kamu gak usah banyak ngomong, istri soleha itu. Taat aja sama suami. Kalau kamu mau masuk surga. Tadi kan Pak, Desi lihat Mas Fahri loh di masjid, habis subuh. Dia masih duduk zikir loh Pak, terus bantu-bantu bersihin karpet juga. Jarang banget loh, ada pemuda seperti itu sekarang. Cuma sayang, Mas Fahri sudah punya istri sekarang. Iya, Fahri memang rajin. Sejak kecil, bapaknya mengajarkan dia untuk jaga sholat dan akhlak. Pak, seandainya dulu suami Desi seperti Mas Fahri, mungkin Desi nggak akan sampai menggugat cerai. Kamu masih sering memikirkan itu. Kadang Pak, bukan menyesali takdir, tapi Desi cuma membayangkan punya suami yang lembut, rajin ibadah, nggak kasar dalam ucapan. Pasti rumah tangga terasa lebih tenang. Nak, manusia memang ingin pasangan yang baik. Tapi jangan hanya lihat luarnya saja. Kesolehan itu bukan cuma rajin ke masjid. Yang paling penting, bagaimana dia memperlakukan istrinya. Iya Pak, tapi Mas Fahri kelihatannya sabar sekali. Cara bicaranya juga sopan kok. Semoga memang begitu adanya. Tapi kamu juga harus ingat, setiap orang punya kekurangan. Jangan sampai kamu mengagumi seseorang hanya dari yang terlihat. Kalau boleh jujur Pak, Desi ingin dapat suami
Seperti Mas Fahri, yang soleh, alim, dan terlihat sangat bertanggung jawab. Berdoalah, nak. Tapi jangan hanya minta yang soleh, mintalah yang jujur, tulus, dan mampu menjaga amanah. Karena yang terlihat baik di depan orang belum tentu sama di dalam rumah. Kamu lihat nggak sih? Indah banget pemandangannya. Kalah sama yang di rumah. Hehe. Seger banget mataku liatnya. Gimana Fahri? Yang mana? Apa yang warna pink itu? Astagfirullah. Dino, kamu ini sudah punya istri. Loh, cuma lihat doang. Nggak ngapa-ngapain. Dalam Al-Quran jelas diperintahkan, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Itu perintah, bukan pilihan. Aku cuma kagum sama ciptaan Allah. Jangan bungkus nafsu pakai kata kagum. Nabi Muhammad bersabda, pandangan itu panah beracun dari setan. Sekali kamu biarkan, hati jadi kotor. Alah, kamu lebay banget, Ri. Lebay, kamu sudah beristri. Kamu tahu nggak? Setiap pandangan liar itu bentuk pengkhianatan kecil. Istri kamu percaya sama kamu. Zina itu bukan cuma fisik. Dalam hadis disebutkan, mata bisa berzina dengan melihat. Jangan merasa aman cuma karena tanganmu diam. Kamu marah banget ya, Ri. Karena kamu tahu ilmunya, tapi tetap dilakukan. Itu lebih parah dari orang yang nggak tahu. Ya sudah, ya aku salah. Bukan cuma salah, kamu harus taubat, jaga hati, jaga pandangan. Lelaki itu diuji dari matanya. Hati-hati kamu, Dino. Lihat bentar nggak apa-apa dong ya. Tapi emang mantep sih si warna pink ini. Bikin betah liatnya loh. Asik, goyang terus. Fahri yang tadi berapi-api menasihati Dino, kini sendirian di kamar. Lampu redup, pintu terkunci. Tangannya membukasi media sosial, video demi video lewat. Perempuan-perempuan berjoget dengan pakaian terbuka. Cuma lihat sebentar. Nggak apa-apa dong. Lidahnya lantang mengutip ayat, tapi jarinya pelan-pelan menggeser layar. Ilmu ada di kepala, nafsu masih menang di dada. Assalamualaikum, Mbak Ana. Ini Desi, Mbak. Loh, Des, ngapain kamu kesini? Aku kangen loh, Mas. Makanya, aku sengaja masak banyak buat Mas Fahri. Iya, Mas juga kangen. Tapi kamu harusnya nggak kesini. Nanti dilihat orang loh. Ya udah kita masuk aja. Kamu temuin Ana di dalam ya. Oh, ternyata begini nih kelakuan si Fahri. Ternyata kamu manusia munafik ya. Gak nyangka aku. Sok suci dan sok alim. Taunya lebih parah dari aku. Kartumu sudah ada di tanganku. Lihat aja. Sampai kapan kamu bersembunyi? Kamu kok repot-repot sih, Des? Untung aja aku belum masak buat buka puasa loh. Jadi enak aku dong. Tinggal siapin nasi aja. Kamu anterin makanan sebanyak ini. Hehe, makasih ya, Des. Iya, Mbak. Aku sengaja masak banyak. Soalnya, ini kan bulan Ramadan ya. Pahala besar banget kalau sedekah untuk orang yang berbuka puasa kan, Mbak? Apalagi lauknya kesukaan Mas Fahri kan? Ya udah, Mbak. Aku pamit dulu ya. Mau siap-siapin bukaan dulu, Mbak. Mbak, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya. Desi tiba-tiba banget nganter makanan serantang. Padahal kan aku nggak begitu dekat sama dia. Terus lagi, dia kok tahu ya lauk kesukaan suamiku?
Jangan-jangan, perasaanku aja kali ya. Gak mungkin, Mas Fahri gak mungkin begitu deh. Kadang, yang terlihat paling alim, justru paling pandai menyembunyikan gelapnya. Dan di bulan suci ini, topeng itu akan segera terlepas. Mas Fahri kemana ya? Jam segini kok belum pulang? Loh, itu kan Fahri sama Desi ya? Berani banget bulan puasa kelakuan kayak begini. Beneran gak bisa dibiarin nih. Kalau aku diam, pasti aku yang berdosa. Aku harus ngasih tahu Pak Damar sama Ana. Perbuatan mereka sudah bener-bener kelewatan. Gak apa-apa kalau Fahri marah sama aku, daripada aku melindungi orang yang berkhianat. Apalagi bulan Ramadan kayak begini. Takut aku yang kena dosanya. Malam itu juga, Dino mendatangi rumah Pak Damar. Dengan napas memburu, ia menyampaikan apa yang dilihatnya. Wajah Pak Damar memucat. Sebagai ayah, hatinya teriris. Sebagai lelaki beriman, ia merasa dipermalukan. Dino dan Pak Damar melangkah menuju rumah Ana. Mereka harus memberitahu perempuan yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kesetiaan yang palsu. Ayo nah, kita harus ke sana sekarang. Perbuatan Fahri dan Desi ini benar-benar nggak bisa diprediksi. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Dosanya berkali-kali lipat. Kamu sebagai istri harus tegas. Nah, jangan mau dibodohi dengan Fahri yang so alim itu. Ayo kita ke sana sebelum mereka pulang. Pak Damar, Ana, aku izin pamit ya. Bukan ranahku lagi di sini. Ini masalah kalian. Semoga bisa mendapatkan jalan keluarnya ya. Astaga, Ana, kok bisa kamu di sini? Astagfirullah, Mas. Harusnya aku yang tanya. Kenapa kamu di sini? Ngapain kamu, Mas? Berduaan sama Desi. Dengar dulu penjelasan Mas. Nah, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Apa, Mas? Coba tolong kamu jelaskan. Aku mau dengar, Mas. Aku sama Desi ke sini tuh mau menasehati dia, memberikan dia pencerahan untuk Desi. Nah, Pencerahan macam apa, Mas? Di hotel loh ini. Gak ada, Mas. Ngasih pencerahan. Suasana gelap begini. Lucu kamu ya, Mas. Kamu pikir aku percaya? Aku gak bodoh, Mas. Mas, bahkan di bulan suci ini, kamu berani memilih mengotori janji yang dulu kau ucapkan di hadapan Allah. Fahri, kamu ini selalu bicara soal iman. Solat yang tak pernah bolong. Sekarang, ini yang kamu lakukan. Tidak perlu menjelaskan apapun, Desi. Ruangan ini sudah menjawab semuanya. Aku ini istrimu, Mas. Perempuan yang kau minta untuk taat. Yang kau minta untuk menjaga aurat, menjaga sikap, menjaga nama baikmu. Tapi, semuanya sudah terjadi. Ini pilihanmu, Mas. Dan Desi, ingat ya. Si Fahri ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu pikir lelaki soleh seperti Fahri ini baik terhadap istrinya? Kamu salah besar. Sikap Fahri terhadap istrinya tidak sesoleh seperti kelihatannya. Kamu akan tahu saat kamu menjadi istrinya. Dengar, Mas, malam ini kamu yang mengkhianatiku. Dan saat ini juga kamu yang akan keluar dari rumahku. Makasih ya, Des. Kamu sudah memungut sampah yang harusnya lama sudah kubuang. Dan Pak Damar, tolong nikahkan anak Bapak dengan Fahri sebelum warga kampung mengusir mereka. Ingat ya, Mas, di akhirat nanti kamu gak akan bisa lepas dari hukum Allah dan aku akan bersaksi di hadapan Allah. Jangan pernah main-main atas kezoliman yang kamu perbuat ke aku. Aku pamit dan jangan pernah cari aku lagi. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ia adalah bulan ketika hati diuji, bukan sekadar tubuh. Di bulan suci ini, topeng mudah dikenali karena cahaya Ramadan terlalu terang untuk menyembunyikan kemunafikan. Dan luka karena dikhianati seringkali menjadi jalan Allah
untuk menyelamatkan seseorang dari cinta yang salah. Maka jagalah iman, bukan hanya citra. Jagalah kesetiaan, bukan hanya penampilan. Karena Ramadan datang untuk menyucikan jiwa, bukan sekadar meramaikan ibadah yang terlihat manusia. Semoga kisah ini menjadi cermin bahwa sebaik-baik amal adalah yang jujur, dan seburuk-buruk dosa adalah yang dibungkus dengan kesalehan palsu. Makasih ya guys, sampai jumpa lagi.